Edo, Iya tante. kamu tahu sopan santun nggak? Salah satunya waktu bertamu ke rumah orang. Lihat tuh udah jam berapa? Kamu nggak mau pulang? Atau saya perlu siapin kamar satu buat kamu di sini? Yaudah tante, saya baik duluan aja. Kamarnya perlu disiapin. Ini juga udah mau balik kok. Tante, ini kan belum ngantuk. Belum ngantuk, belum ngantuk. Ini kan udah malam, Di. Besok kan Edo bisa datang lagi ke sini. Udah malam, Edo pulang. Ya tante, saya pulang duluan. Di, gue balik duluan ya. Mila, kamu tahu nggak? Hari ini ibu senang sekali bisa jalan sama kamu. Rasanya seperti jalan sama cucu sendiri. Lah, memangnya ibu nggak punya cucu? Punya sih, tapi ya dianya terlalu sibuk. Gak punya waktu untuk eyangnya. Tiap hari pulangnya larut malam. Papahnya juga begitu. Ibu selalu sendiri di rumah. Kemana-mana juga sendiri. Makanya ibu senang sekali hari ini. Ibu anggap kamu cucu ibu ya. Dan kamu boleh panggil ibu dengan sebutan Eyang. Kalau kamu mau loh. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya, Bu. Terima kasih, Mila. Bu, mau mampir ke rumah saya dulu nggak? Itu Mila diantar siapa? Ya, Bu. Telepon dulu ya. Sebentar. Halo, kenapa? Saya harus kembali ke restoran. Ada apa? Oh, iya. Setengah jam lagi saya sampai. Selamat siang. Kamila, maaf ya, Ibu nggak jadi mampir ke rumah kamu. Ibu harus segera kembali ke restoran. Ada keperluan mendadak. Lain kali saja Ibu mampir dan berkenalan dengan mama kamu ya. Iya, nggak apa-apa kok, Bu. Kan masih banyak waktu. Salam sama mama kamu. Ibu hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ya, Diantar sama siapa kamu? sama bosnya Kamila, Mah. Terus kamu itu pasti laki-laki ya, Mila ya? Kamu ini gimana sih? Nggak sepantasnya kamu diantar oleh seorang bos. Di mana harga diri kamu? Ma, tolong dengerin Mila dulu ya, Mak. Mila, kamu sadar nggak sih? Kamu tuh calon istri orang. Mama, makanya dengerin Mila dulu. Bos Mila itu bukan laki-laki, tapi ibu-ibu. Ibu-ibu. Bener lah, Ma. Masa Mila bohong? Kalau memang Mama masih nggak percaya, besok Mama datang aja ke restoran. Biar Kamila kenalin sama beliau. Bener, Mila? Bener kok. Lagi pula tadinya beliau juga mau kenalan sama Mama. Udah turun dari mobil. Tapi dapat telepon, akhirnya beliau harus pergi. Iya, Mama percaya sama kamu. Tapi ingat ya pesan Mama, jangan pernah kamu macem-macem. Nanti keluarganya Fadil marah lagi sama kamu. Iya, Mama, Mila janji. Fadil udah tahu kamu datang ke sini. Kak Fadil tahu kok. Tadi Mila udah telepon Kak Fadil. Kak Fadil juga bilang dia mau jemput Mila di sini. Oke, yuk kita masuk, Mila. Kamu suka? Suka banget.
Kemarin kamu mau ngomong apa sama aku? Aku butuh bantuan kamu, Alena. Kamu butuh uang. Berapa? Taufan yang sekarang sama sekali nggak butuh uang. Terus kamu butuh bantuan apa dari aku? Aku butuh kamu untuk menyelidiki seorang gadis yang bernama Livi. Livi? Livi lagi? Kenapa sih sama nama itu? Kamu jangan marah dulu, Alena. Aku yakin ada yang aneh dengan semua ini. Jadi gadis yang bernama Livi itu kekasih Fadil. Tapi entah kenapa Fadil malah mau menikahi Kamila. Yang jelas-jelas adalah sahabat Livi. Dan kalau memang gadis itu sudah meninggal, apa kematiannya ada hubungannya dengan semua ini? Terus apa untungnya aku nyelidikin semua ini? Apa hubungannya sama aku? Kalau memang Fadil menyingkirkan Livi, berarti orang tuaku telah salah selama ini menilai Fadil. Dan mereka akan menyesal. Karena mereka meremehkan aku. Di ini tuh udah malam. Lu nggak tidur apa? Aku belum ngantuk kok. Edo, Ya tante. kamu tahu sopan santun nggak? Salah satunya waktu bertamu ke rumah orang. Lihat tuh udah jam berapa. Kamu nggak mau pulang? Atau saya perlu siapin kamar satu buat kamu di sini? Yaudah tante, saya baik duluan aja. Kamarnya perlu siapin. Ini juga udah mau balik kok. Tante, ini kan belum ngantuk. Belum ngantuk, belum ngantuk. Ini kan udah malam, Di. Besok kan Edo bisa datang lagi ke sini. Udah malam, Edo pulang. Ya tante, saya pelan-pelan. Di, gue balik duluan ya. Edo, aduh, sakit. Mau kemana sih? Ya ini mau nganterin Edo ke depan, Tante. Itu kan salah satu bentuk sopan santun. Iya kan? Banget sih anak. Edo tunggu dulu dong, Edo. Apa lagi sih? Kamu kok main pergi gitu aja sih? Ya lu nggak denger apa kata tante lu? Dia tuh nyuruh gua pulang dan emang gua udah capek. Gua juga mau pulang. Ya iya, tapi kamu tuh emang pikun atau bego? Semestinya kamu kalau pulang dari rumah cewek yang romantis sedikit, kenapa sih? Romantis gimana sih? Mau tahu caranya? Kayak gimana? Nah, kayak gini nih. Nah, gitu. Oh, kayak gitu ya? Mila, Maaf Kak Fadil, tapi Mila harus masuk dulu. lu berdua tuh apa-apaan sih? Sengaja pamer kemesraan depan orang. Kenapa lu yang sewot sih? Ini kan urusan gua. Oh ya, kabar selingkuhan lu kayak gimana? Udah lu tinggalin belum? Selingkuhan? Selingkuhan apa sih, lu? Gue sama sekali nggak ngerti omongan lu dari kemarin. Alah, belaga lupa lo. Kenapa? Kaget ya gue ngomongin itu di depan Indi? Apa sekarang gue ngomongin di depan bokap lo aja? Dok, lo denger ya? Gue sama sekali nggak ngerti omongan lo. Jadi mendingan sekarang lo pulang. Gue capek ribut sama lo. Capek apa emang lo takut ribut sama gue sih? Mending lu jaga tuh selingkuhan lo. Jangan sampai nasibnya sama kayak Kamila, hamil. Atau nggak paling parah kayak Livi, mati. Apa? Ya ampun, Fadil. Udah dong jangan berantem sama Edo. Lo denger ya? Gue sama sekali nggak takut sama lo. Lagi pulang ngapain gue takut? Gue nggak punya kesalahan. Wah, udah dong, Dok. Kamu jangan berantem terus. Oh iya, tapi ngomong-ngomong emangnya Fadil punya selingkuhan ya? Lu tanya aja sama sepupu lu. Gue balik.
Kamila. Kak Fadil? Iya kak, kenapa? Kamu nangis. Enggak, Kamila nggak nangis. Terus kenapa tadi kamu langsung masuk? Kamila nggak enak aja kalau gangguin Indi sama Edo. Ngomong-ngomong kak, Indi sama Edo tuh cocok banget ya. Mereka serasi banget.